saya Asnanda Intan. Saya berdiri di sini untuk mempraktekkan tentang cara membimbing diskusi kelompok kecil pada kelas 10 SMK Farmasi. Oke, kita mulai. Ya anak-anak, sekarang waktunya adalah untuk berdiskusi. Nah, nanti anak-anak bagi menjadi 3 kelompok, di mana setiap kelompok terdiri dari 3 orang. Nah, kita mulai berhitung dulu ya. Dari sini. Satu. Oke. Nah, untuk yang nomor 1 itu akan menjadi kelompok yang pertama. Untuk yang nomor 2 akan menjadi kelompok yang kedua, dan yang ketiga akan menjadi kelompok yang ketiga. Nah, silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Untuk kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 di sini, dan kelompok 3 di sebelah sini. Selanjutnya, Ibu mempunyai di sini ada berbagai macam jenis simplisia yang akan kita diskusikan. Jadi nanti masing-masing kelompok akan Ibu berikan 3 simplisia. Nah, nanti oleh kalian harus mencari nama dari simplisianya, penggunaannya, nama lainnya, pemberiannya, dan bagian yang digunakan pada simplisia tersebut. Nah, masing-masing akan Ibu berikan 3 jenis simplisia. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Ya, ada pertanyaan? Oke, sebentar. Jadi yang harus dicari yaitu nama simplisia, nama lainnya, penggunaannya, pemberiannya, dan yang terakhir itu adalah bagian yang digunakan. Jadi anak-anak, jadi yang harus dicari adalah nama simplisianya, nama lainnya, penggunaannya, pemberiannya, dan bagian yang digunakan pada simplisia yang masing-masing telah Ibu berikan. Setiap kelompok ada 3 simplisia. Oh iya, ada apa? Ada yang bisa dibantu? Oh iya, jadi dilihat dulu, boleh dibuka, boleh dicium aromanya. Nanti tinggal dicari dalam buku apa saja yang harus dicari untuk diskusinya hari ini. Oke. Oh iya, ada yang bisa Ibu bantu? Ini ada semuanya di buku. Silahkan dilihat dulu ya di dalam buku ya. Oke, sudah semuanya? Ya, masing-masing kelompok silahkan mendiskusikan siapa yang akan maju depan untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya masing-masing. Sekarang, siapa yang mau maju terlebih dahulu? Tidak ada yang mau maju? Kalau gitu, Ibu tunjuk ya. Silahkan dari kelompok 1 maju ke depan, lalu presentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Perkenalkan, nama saya Natasha. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang nama-nama simplisia, penggunaannya, pemberiannya, dan bagian yang digunakannya dari 3 jenis simplisia yang telah diberikan oleh Bu Guru. Di sini bisa dilihat ada 3 jenis simplisia yang masing-masing berasal dari jenis rizoma. Rizoma itu sendiri adalah modifikasi batang tumbuhan yang tumbuhnya menjalar di bawah permukaan tanah dan dapat menghasilkan tunas dan akar atau dari ruas-ruasnya. Nah, simplisia yang pertama ini namanya Curcumae rhizoma. Nama lainnya itu rimpang temulawak atau di daerah lain juga disebut sebagai koneng gede. Penggunaannya sebagai kolagoga dan antispasmodika. Lalu pemberiannya adalah bau khas aromatik dan rasa tajam dan pahit. Lalu bagian yang digunakannya yaitu kepingan akar tinggal. Lalu yang ketiga ini namanya Kaempferiae rhizoma atau biasa kita sebut dengan rimpang kencur. Lalu yang kelima ini Zingiberries rhizoma atau nama lainnya rimpang jahe. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Terima kasih. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Silahkan presentasikan. Perkenalkan, nama saya Ari, saya perwakilan dari kelompok 2, akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang nama Simplicia, penggunaannya, pemberiannya, dan bagian yang digunakannya dari Simplicia yang telah diberikan oleh ibu guru. Bisa kita lihat, di sini ada 3 jenis Simplicia yang berasal dari jenis cortex atau kulit batang, yang umumnya diambil dari bagian kulit terluar tanaman tingkat tinggi yang berkayu. Untuk Simplicia nomor 13 ini, namanya yaitu Cinnamomi cortex atau nama lainnya kulit kayu manis atau Ceylon cinnamon. Penggunaannya sebagai carminativa, menghangatkan lambung, dicampur dengan adstringensia lainnya untuk dijadikan sebagai obat mencret. Pemberiannya yaitu bau aromatik, rasa pedas, dan manis. Lalu bagian yang biasa digunakan yaitu kulit bagian dalam yang diperoleh dari batang yang telah dipangkas. Lalu nomor 8 ini namanya yaitu Aurantifructus cortex atau kulit buah jeruk. Simplicia nomor 12 ini yaitu Cinchona cortex atau biasanya disebut sebagai nama lainnya kulit kayu rapat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan kelompok 2. Kelompok 3, silahkan maju ke depan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dinda. Saya perwakilan dari kelompok 3, ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang nama Simplicia, penggunaan, pemberian, dan bagian yang digunakannya dari 3 Simplicia yang telah diberikan oleh ibu guru. Nah, teman-teman bisa dilihat ya, di sini ada 3 jenis Simplicia yang berasal dari jenis folium, yaitu salah satu bagian dari tumbuhan yang biasa tumbuh pada bagian paling atas, dan tumbuhan itu biasa disebut dengan folium. Pada umumnya daun berwarna hijau, zat daun pada daun tersebut disebut dengan klorofil. Nah, untuk Simplicia nomor 3 ini namanya yaitu abrifolium atau yang biasa kita sebut sebagai daun saga. Penggunaannya sebagai obat sariawan dan obat batuk. Pemberiannya itu bau lemah dan rasa agak manis. Bagian yang biasa digunakan anak daunnya. Yang ke-27 ini nama Simplicianya yaitu Orthosiphonis folium atau nama lainnya daun kumis kucing. Lalu Simplicia yang nomor 24 ini namanya adalah Caricaea folium atau nama lainnya daun pepaya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Tadi semuanya sudah bagus ya presentasinya, tapi Ibu mau merangkum tentang apa yang sudah didiskusikan tadi. Jadi untuk kelompok 1 itu jawabannya sudah benar, dari nama Simplicia, nama lainnya, penggunaannya, pemberiannya, dan bagian yang digunakannya itu sudah benar. Nah, untuk yang kelompok 2, bagian Cinnamomi cortex itu harusnya penggunaannya itu sebagai antitusif dan bahan pengaroma, karena tadi disebutkan sebagai carminativa, terus penghangat lambung, dan juga apabila ditambahkan dengan astringgensia lainnya itu bisa digunakan sebagai obat mencret. Karena dari sumber yang ada di buku itu sebagai antitusif dan sebagai bahan pengaroma. Nah, untuk yang kelompok 3 juga itu sudah bagus, sudah betul semua dari segi nama lain, nama Simplicianya, penggunaannya, pemberiannya, dan juga bagian yang digunakannya. Nah, anak-anak, karena semuanya sudah paham dan sudah bisa mencari apa nama-nama Simplicia dari Simplicia yang sudah Ibu berikan tadi, maka pembelajaran hari ini kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.